Oke, welcome back to my channel teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Pada video kali ini kita akan nge-share sebuah berita dari Kominfo yang menyatakan bahwasanya pinjol ilegal nggak usah dibayar. Keterangan ini mirip-mirip dengan Pak Menko Polhukam Mahfud MD yang juga mengatakan hal yang sama, yaitu pinjol ilegal nggak usah dibayar. Jadi di sini Kominfo menilai ada beberapa aspek hukum yang menyebabkan pinjol ilegal tidak usah dibayar. Antara lain dari aspek pidana, dari aspek pidata yang tidak memenuhi, sehingga Kominfo menyatakan pinjol ilegal tidak usah dibayar. Oke, kita akan bacakan buat teman-teman rilisan keterangannya dari pihak Kominfo. Jadi yang pertama, Kominfo menyatakan secara hukum perdata, transaksi di pinjol ilegal tidak memenuhi suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 KUP Kitab Undang-Undang Perdata. Status ilegal dari OJK membuat semua perjanjian utang antara nasabah dan pinjol ilegal tidak sah di mata hukum. Jadi itu dia pertama ya teman-teman, dari aspek hukum perdata. Kominfo menyatakan karena status mereka tidak terdaftar dan berizin, maka secara otomatis perjanjian yang dilakukan antara si pihak pinjol ilegal dengan nasabah dibatalkan, batal karena tidak sah di mata hukum. Jadi seperti itu. Terus yang kedua dari aspek hukum pidana. Di sini Kominfo menyatakan secara hukum pidana aktivitas pinjol ilegal melakukan pemerasan di pasal 368 KUHP. Yang kedua, melakukan perbuatan tidak menyenangkan sesuai dengan pasal 335, melanggar UU ITE dan perlindungan konsumen. Jadi teman-teman, sudah jelas ya, yang selama ini kita keluhkan, yang sebar data, teror, intimidasi, itu sudah jelas dan tidak terbantahkan melanggar undang-undang. Dan tentunya pihak Kominfo juga mengatakan teror bukan hanya kepada si nasabah yang gagal bayar, akan tetapi juga bisa mengancam orang-orang di sekitarmu. Inilah dia yang dimaksud dengan kontak darurat ataupun kontak-kontak yang memang sengaja secara ilegal diakses oleh pihak-pihak pinjol ilegal. Kominfo juga mengatakan bahwasanya pelaporan pinjol bisa dilakukan melalui yang pertama, kepolisian, patrolicyber.id dan info@cyber.polri.go.id. Selanjutnya yang kedua, Satgas Waspada Investasi, waspadainvestasi@ojk.go.id. Dan yang ketiga, Kemenkominfo, aduankonten.id, aduankonten@kominfo.go.id atau menghubungi 0811 922 4545. Jadi teman-teman, harapannya mulai hari ini teman-teman yang mungkin gagal bayar ataupun telat bayar ataupun saat ini belum mampu untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman uang online yang legal ataupun yang ilegal, kalian jangan lagi panik, jangan lagi stres, jangan lagi mencoba cara-cara yang justru nanti akan merugikan teman-teman semuanya, yang akan merugikan kalian semuanya. Seperti yang pertama, yang paling sering adalah gali lobang tutup lobang. Karena apa? Karena metode perilaku gali lobang tutup lobang, pihak OJK juga sudah mengatakan itu tidak akan menyelesaikan permasalahan, karena hanya akan membuat jurang hutang kita semakin besar. Terkait dengan teror, juga kita hari ini nggak perlu panik. Pihak OJK, SWI, AFPI juga sudah berulang-ulang kali menyatakan kepada seluruh masyarakat, kepada mungkin yang hari ini nasabahnya yang gagal bayar, silakan buat laporan kepada pihak-pihak terkait yang sudah diucapkan ataupun yang sudah disampaikan oleh pihak OJK, seperti ada kepolisian, SWI, Kemenkominfo. Kalian tinggal pilih mana kira-kira yang mungkin hari ini mudah untuk kalian lakukan. Jadi mungkin hari ini mungkin masih ada teman-teman kita yang masih malu ataupun gengsi ataupun takut mungkin kepada suami ataupun kepada istri, juga gengsi mungkin karena berhutang, takut terlihat miskin dan lain sebagainya, yang menyebabkan masih menutup-nutupi dan masih tetap melakukan praktek-praktek gali lubang tutup lubang untuk menutupi hal tersebut.
Maka harapan saya teman-teman yang masih melakukan praktek-praktek tersebut segera hentikan. Karena hal tersebut akan membuat diri kalian semakin susah dan akan semakin membuat problematika hutang kalian tidak akan pernah selesai. Jadi cobalah lebih jujur, cobalah lebih menerima keadaan kita. Oke, kita di sini bukan tidak mau melakukan pembayaran, hanya saja kita di sini ingin menyelesaikan permasalahan hutang pinjol kita dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang salah. Sehingga tentunya kedepannya akan membuat kehidupan kita menjadi susah. Oke teman-teman, saya rasa sekian video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini memberikan pandangan buat teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.